Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Rizky. Bagaimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya masih semangat belajar walaupun dari rumah. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku di pembelajaran 2. Adik-adik, perhatikanlah gambar berikut. Tumbuhan apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah padi. Betapa banyak manfaat padi yang kita rasakan. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni seringkali tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun, adik Beni belum juga menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Dari teks tersebut, siapakah yang bijak terhadap makanannya? Iya, Beni, betul sekali ya. Ketika keluarga Beni makan malam, apakah Beni dan adiknya sudah mendapatkan haknya? Iya, mereka sudah mendapatkan hak mereka. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentu saja, dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seharusnya adik Beni menghabiskan makanannya. Adik-adik, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara yang bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Nah, bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Miss harap kalian sudah ya. Berpikirlah sebelum kamu membuang makanan. Dalam kegiatan kita, adik-adik, kertas digunakan dalam beragam keperluan. Kita berhak menggunakan kertas untuk menulis. Namun, kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Kenapa demikian? Karena kertas itu berasal dari batang pohon. Jika kita tidak hemat saat menggunakan kertas, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan pun berkurang. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Manakah gambar yang menunjukkan sikap baik terhadap tanaman? Amatilah ya, yaitu gambar pertama dan ketiga. Lalu, manakah gambar yang menunjukkan sikap tidak baik terhadap tanaman? Nah, gambar kedua. Kenapa demikian? Karena memetik bunga merupakan sikap merusak tumbuhan. Lalu, bagaimana sikap yang sebaiknya kita lakukan terhadap tumbuhan? Nah, adik-adik, sebaiknya sikap kita terhadap tumbuhan yaitu merawat pohon-pohon, tanaman yang ada di lingkungan kita dengan cara menyiram dan memupuk, melindungi
dan melestarikan tumbuhan dengan cara tidak memetik bunga, tidak menebang pohon secara sembarangan. Jadi adik-adik, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan haruslah seimbang agar lingkungan kita tetap terjaga dengan baik. Nah, saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya yang baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu kertas bekas, daun-daun kering, ranting, atau bunga kering. Nah, media tempat menempelnya bisa kertas ataupun papan. Perhatikanlah kolase berikut ini. Mari kita membuat kolase. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Nah, di sini Miss ambil yaitu ranting, daun, dan lem. Kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Nah, di sini Miss suka gambar kupu-kupu. Jadi Miss ambil temanya kupu-kupu. Nah, jadi buat dulu sketsa gambarnya atau print dulu sketsa gambarnya ya. Kamu juga buat sketsa gambar yang kamu sukai, apa saja boleh ya. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Ya, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan ya menutupi sketsa gambarmu. Yang keempat, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Jadi adik-adik, silahkan membuat kolase sederhana di rumah. Bekerja samalah dengan orang tua di rumah, lalu kirimkan fotomu bersama kolase hasil karyamu. Terima kasih telah menonton video Miss. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. God bless us.